Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Jadi di 4 video sebelumnya di playlist ini kita sudah belajar dasar-dasar Excel mengenai bagian-bagian Excel, menu, toolbox, dan seterusnya. Kita belajar mengenai toolbox-toolbox yang sering dipakai dan seterusnya. Lalu kita belajar mengenai rumus-rumus pada Excel, rumus dasar ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat tabel pivot dasar untuk menganalisa data. Oke, saya sudah siapkan tabel di sini. Ini tabel data siswa dari SDN Merah Putih dan juga SDN Bina Bangsa dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di sini ada 4 perintah yang harus kita lakukan. Perintah yang pertama, kita diminta membuat tabel dengan jumlah informasi siswa dari SD Merah Putih berapa dan juga SD Bina Bangsa berapa. Lalu di sini kita juga diminta membuat tabel berapa sih jumlah siswa laki-laki dan perempuan untuk tiap-tiap sekolahnya. Lalu untuk perintah yang ketiga, kita diminta informasi mengenai jumlah siswa dari tiap sekolah berdasarkan kelasnya. Jadi ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga di sini kita bisa diminta untuk membuat tabel yang menggambarkan jumlah siswa dilihat dari tempat lahirnya. Oke, dimulai dari perintah yang pertama. Kita akan mengerjakannya dengan menggunakan pivot. Untuk membuat tabel pivot, yang pertama kita lakukan adalah blok tabel yang sudah kita buat. Di blok semua dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu pilih menu insert. Oke, pilih menu insert, di bawahnya ada pivot tabel. Setelah kita klik pivot tabel akan muncul select tabel atau range tadi yang sudah kita blok. Secara otomatis dia akan menyebutkan range-nya. Lalu kita diminta untuk memilih tabel pivot ini nanti akan ditampilkan di worksheet baru atau worksheet yang sudah ada. Kita taruh di worksheet yang baru saja ya. Oke. Lalu saya coba kopikan soalnya di sheet ini. Oke, kita sudah berada di sheet untuk membuat tabel pivot. Nah, ketika kita membuat tabel pivot, akan ada pivot table fields yang muncul di sebelah kanan. Ada 2 kolom ya istilahnya. Untuk kolom yang pertama, di sini adalah kolom-kolom yang sudah ada di tabel data ini. Jadi nama-nama kolomnya sudah disebutkan secara otomatis di sini, dan tabel atau kolom yang kedua di sebelah kanan ini menyebutkan area yang akan kita tempatkan untuk kolom tertentu. Jadi di sini ada 4. Nanti misalnya kolom ini sebagai filter atau kolom ini sebagai kolom di tabel pivot, lalu kolom ini sebagai baris di tabel pivot, dan juga kolom ini akan dianggap sebagai nilai di tabel pivot. Jadi ada 4 filter, kolom, baris, dan juga nilai pada tabel pivot. Oke, kita masuk ke perintah yang pertama. Buatkan tabel dengan informasi jumlah siswa dari SD Merah Putih dan juga SD Bina Bangsa. Jadi hanya jumlah siswa di masing-masing sekolah. Oke, yang pertama, karena nama sekolahnya ada 2, kita breakdown dulu nama sekolahnya. Bisa kita taruh caranya, kita klik kiri, lalu kita drag. Boleh drag di sini, di sini, di sini, atau di sini. Oke, nama sekolah kita coba drag ke kolom. Jadi ada SD Bina Bangsa, SD Merah Putih. Yang ditanya adalah jumlah siswanya. Nah, di sini kita punya ID, sehingga kita cukup menghitung berapa banyak ID yang ada di SD Bina Bangsa, berapa banyak ID yang ada di SD Merah Putih. Coba kita drag ID-nya ke kolom value. Nah, di sini kita peroleh tabel pivot yang berisi informasi total siswa SD Bina Bangsa dan juga total siswa SD Merah Putih. 176 siswa dan juga 243 siswa. Sehingga untuk perintah yang pertama ini sudah terjawab dengan menggunakan tabel pivot. Lalu kita masuk ke perintah yang kedua. Buatkan tabel jumlah siswa laki-laki dan perempuan tiap sekolah. Oke, di sini sudah ada total siswa. Tapi untuk tabel yang kedua, perintah yang kedua, kita diminta untuk membreakdown jenis kelaminnya. Karena di sini ada jenis kelaminnya L dan P. Kita tinggal tambahkan kolom jenis kelamin pada rows. Jenis kelamin kita pilih, kita drag ke rows. Nah, di sini kita bisa lihat SD Bina Bangsa
laki-lakinya ada 92, SD Bina Bangsa perempuannya ada 84. SD Merah Putih laki-lakinya ada 129 siswa, SD Merah Putih perempuannya ada 114 siswa dengan total 419 siswa. Oke, untuk perintah yang kedua, jadi cukup cepat ya untuk dengan menggunakan tabel pivot ini kita bisa mengetahui banyak informasi yang ingin kita gali. Lalu kita masuk ke perintah yang ketiga, berikan informasi jumlah siswa dari tiap sekolah berdasarkan kelasnya. Kalau tadi berdasarkan jenis kelamin. Oke, sekarang jenis kelaminnya kita drag keluar ya. Untuk mendrag keluar kita cukup klik di bagian sini, tahan dan juga kita taruh di sebelah kiri. Jadi dia akan keluar. Nah, tadi yang diminta adalah breakdown mengenai kelasnya ya. Jadi kelas 1 di SD Bina Bangsa itu ada berapa orang dan sebagainya. Jadi kita pilih kolom kelas, kita taruh di rows. Nah, di sini kita bisa membaca. Cara membacanya tadi sama seperti ketika kita membaca jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin. Jadi kelas 1 SD Bina Bangsa ada 25, kelas 2 SD Bina Bangsa ada 21 dan seterusnya. Dengan total 419 siswa. Masih sama totalnya dengan tabel pivot sebelumnya ya. Oke, informasi ini juga cukup cepat. Kurang dari 1 menit kita bisa melihat informasi sesuai dengan perintah yang diberikan. Lalu untuk yang keempat kita diminta membuat tabel yang menggambarkan jumlah siswa dilihat dari tempat lahirnya. Kalau tadi dilihat dari kelasnya, sekarang dilihat dari tempat lahirnya. Tapi tidak perlu membreakdown nama sekolahnya, sehingga nama sekolah kita coba keluarkan, kelas juga kita coba keluarkan. Tetapi kita diminta untuk membreakdown tempat lahirnya. Jadi kita pakai kolom tempat lahir ke rows. Nah, di sini kita juga bisa membaca berapa sih jumlah siswa yang berasal dari Bandung, Banyumas, Bekasi, Blitar, dan sebagainya. Di sini kurang dari 1 menit kita juga bisa lihat informasi sesuai dengan data yang ditampilkan. Nah, kalau kita ingin melihat, oke, dari Bandung ada 3 siswa, siapa saja sih siswanya? Kita bisa lakukan dengan cara kita masuk ke sel ini, sel yang menggambarkan 3 ini, lalu kita klik 2 kali. Nah, ketika kita klik 2 kali di sini, dia secara otomatis akan memberikan informasi 3 siswa itu siapa saja berdasarkan data asli. Jadi seperti memfilter otomatis ya. Nah, ini tempat lainnya Bandung, ada 3 siswa, Alfitri, Apriawan, dan juga Taufik. Oke, coba kita lihat yang dari Gunung Kidul misalnya 2 orang. Kita klik 2 kali. Nah, di sini bisa terlihat langsung siapa yang berasal dari Gunung Kidul dan sebagainya. Oke, cukup mudah untuk bisa menggunakan pivot dan juga manfaatnya sangat besar, serta kecepatan informasi yang diberikan dengan menggunakan tabel pivot ini sangat cepat ya. Kurang dari 1 menit kita bisa menganalisa data. Mungkin itu dulu untuk episode kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Di video selanjutnya kita akan belajar mengenai tabel pivot yang lebih jauh. Jadi tabel pivot yang dasar ini juga sudah bermanfaat, apalagi nanti kita akan belajar mengenai tabel pivot yang lebih jauh. Tentunya tunggu video berikutnya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum.